teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Embusan angin menyapu arena dan membawa bau berdarah yang memuakkan saat mereka menatap genangan darah di arena. Energi mental yang begitu kuat, dia mungkin bisa menyaingi master simbol kelas tinggi. Ucap Mulei duduk di kursi. Syok melintas di mata Mulei ketika dia menyaksikan adegan ini. Segera dia menarik nafas udara dingin. Ketika Mu Qianqian mendengar kata-katanya, dia tanpa sadar menggigit bibir merahnya, sementara ketidakpercayaan mengisi mata indahnya. Dia jelas menyadari bahwa waktu sebelumnya dia bertemu Lindong, dia hanya ada di simbol master kelas rendah. Namun dalam waktu kurang dari setengah tahun, dia benar-benar meningkat dengan pesat. Simbol master kelas tinggi memiliki energi mental yang tangguh. Bahkan di seluruh provinsi Great Desolate, hanya ada beberapa individu yang bisa menandingi dirinya. Tidak heran dia bisa langsung menghancurkan praktisi setengah langkah ke manifestasi seperti Chaosen dengan telapak tangannya sendiri. Selama di kursi, beberapa pemimpin dari masing-masing faksi semua ketakutan oleh tindakan Lindong. Bahkan mereka yang semula berencana untuk berpihak pada kultus Ghastly Puppet kembali berpikir, jika Lindong benar-benar tidak dapat bersaing dengan kultus Ghastly Puppet, mereka tidak keberatan bergabung dalam keributan untuk menyenangkan kultus Ghastly Puppet. Namun pemandangan ini membuat mereka mengerti bahwa Lindong tidak sedang dalam misi bunuh diri karena ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Oleh karena itu, mereka harus mengevaluasi kembali situasi dengan seksama. Jika kultus benar-benar dibantai oleh Lindong, maka mereka pasti akan berbagi nasib yang sama. Meskipun rendah kemungkinan ini terjadi, mereka semua mulai mengadakan perhitungan. Segera seluruh arena tertegun oleh tindakan Lindong. Tengsa sama-sama terkejut oleh tindakan mendadak Lindong. Namun segera wajahnya berubah menjadi sangat suram, terutama ketika dia memperhatikan gerak-gerik dari berbagai pemimpin sekte di kursi. Kemudian kelopak matanya tanpa sadar bergetar, sebelum kata-kata berbisa yang dipenuhi amarah perlahan muncul dari mulutnya. Sepertinya dalam waktu setengah tahun ini, bukan hanya kamu berhasil bertahan hidup di celayin hitam misterius, tetapi kekuatanmu bahkan melonjak juga. Tidak heran, kamu punya nyali untuk menerobos ke dalam kultus bonekaku. Namun hari ini, pemimpin sekte ini akan membuat Anda memahami betapa bodohnya tindakanmu itu, ucap Tengsa. Setelah dia berbicara, Tengsa tiba-tiba mengambil langkah maju sebelum Yuan Power yang tangguh menyapu dari tubuhnya seperti gelombang pasang. Seketika aura yang sangat tangguh dan menindas menyelimuti seluruh domain ini sebelum itu dituangkan ke arah Lindong. Aura yang tangguh dan menindas menyelimuti tubuh Lindong dan kekuatan yang sangat kuat terus-menerus menekan Lindong ke tanah. Di bawah tekanan ini, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi awal akan berada dalam keadaan tertekan. Menurut Anda siapa Anda? Ucap Lindong. Dia memilih untuk mengabaikannya. Dengan tertawa kecil, lubang hitam segera muncul dari belakangnya. Sementara itu, ketika aura itu menyentuh lubang hitam, mereka segera menghilang. Teknik yang aneh sekali. Saat dia menatap lubang hitam itu, mata Tengsa membeku. Dia bisa merasakan bahwa terlepas dari seberapa kuat auranya, begitu menyentuh lubang hitam itu, mereka akan segera menghilang. Sensasi itu seolah-olah langsung ditelan dalam satu gigitan. Namun meskipun serangan balik Lindong sangat melebihi harapan Tengsa, dia adalah seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Segera kilatan dingin berkilau di matanya sebelum dia menggenggam tangannya yang besar. Kemudian kekuatan Yuan yang kuat segera berkumpul di depannya sebelum mereka berubah menjadi bukit Yuan Power yang hampir 100 meter. Bukit itu melayang di udara dan bahkan berhasil menghalangi matahari. Undulasi pada permukaan bukit itu adalah getaran Yuan yang sangat kuat. Samar-samar itu bahkan melepaskan jejak aura gunung asli. Tengsa sangat mahir dengan penciptaan Yuan Power. Ketika kebanyakan orang menggunakan Yuan Power untuk membuat objek, mereka hanya dapat mereplikasi bentuk item. Namun bukit yang terwujud oleh Tengsa tampak seperti benda nyata dan memiliki bentuk asli maupun roh. Oleh karena itu sangat kuat. Di arena, wajah beberapa orang terkejut mewujudkan Yuan Power raksasa dengan satu tangan saja. Di seluruh arena, Tengsa mungkin satu-satunya yang bisa melakukannya. Manifestasi gunung. Ketika gunung itu terwujud, ekspresi berbisa berkelabat di mata Tengsa. Kemudian gunung itu berayun turun bersama bayangan yang mendung dan terbang dengan kejam ke arah Lindong. Segera ledakan udara yang tak terhitung jumlahnya terjadi di bawah gunung dan itu meniup di arena di bawah ini.
Saat Lindong menatap gunung yang mengamuk ke arahnya, Lindong menggenggam telapak tangannya sebelum Ancient Heavenly Scale Halberd-nya segera muncul. Kemudian kekuatan Yuan yang kuat meletus saat tombaknya menari. Teknik Heavenly Scale Halberd, teknik kombinasi tombak. Bayangan tombak menari-nari secara maniak, sementara cahaya keemasan yang berkilauan meletus. Di tengah cahaya keemasan, ikan raksasa yang menyeramkan, ular piton yang marah, naga raksasa, dan bayangan naga surgawi semua tiba-tiba muncul sebelum mereka dengan cepat berkumpul bersama. Kemudian mereka merobek cakrawala dan berubah menjadi cahaya keemasan sebelum mereka dengan kejam menghempaskan manifestasi gunung itu. Seiring kekuatannya meningkat, Lindong saat ini mampu menggabungkan keempat teknik Heavenly Scale Halberd bersama-sama, dan kekuatan gabungannya sangat luar biasa. Cahaya emas raksasa itu seperti naga surgawi yang merobek cakrawala. Akhirnya di bawah perhatian dari kerumunan, itu dengan kejam menghantam gunung. Seketika energi seperti badai melanda melintasi cakrawala. "Anda akan hancur," ucap Lindong berteriak keras. Sementara naga surgawi itu melonglong ke depan ketika cakar naga menari sebelum benar-benar membelah manifestasi gunung itu. Di bawah tatapan bingung dari kerumunan, manifestasi gunung itu meledak dan bebatuan raksasa yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Serangan kuat Tengsa sebenarnya langsung dipatahkan oleh Lindong. "Tengsa, Anda pasti bermimpi jika Anda ingin membunuh saya dengan serangan seperti itu," ucap Lindong setelah menembus manifestasi gunung dengan serangan tombak tunggal. Dia tidak memberi Tengsa kesempatan untuk menyerang lagi karena sosoknya melintas sebelum dia segera berlari keluar. Pada saat yang sama, cahaya seperti kaca bergelombang di tubuhnya. Sepertinya Lindong sudah mengeksekusi Jet Thunder Body. Jelas, Lindong berencana untuk mengambil inisiatif dan menyerang lebih dulu. Beberapa orang di kerumunan segera berseru kaget. Bahkan ketika menghadapi praktisi manifestasi tingkat lanjut, dia benar-benar berani untuk mengambil inisiatif dan menyerang. Keberaniannya benar-benar tak tertandingi. "Bajingan kecil, Anda terlalu banyak bicara. Lihat bagaimana pemimpin sekte ini membantai Anda," ucap Tengsa. Saat ia menghadapi ejekan Lindong, Tengsa jelas marah. Kemudian sosoknya melintas sebelum dia juga berlari ke depan. Saat kedua sosok itu bentrok di tengah arena, serangan yang sangat biadab segera meletus. Saat kedua sosok ini saling bersilangan, gelombang-gelombang energi yang memilukan hati bertemu. Di bawah tatapan dari kerumunan, dua sosok dengan keras berduel di udara. Itu adalah pertarungan yang sangat sengit. Tengsa adalah praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Bahkan mulai dari sekte setan besar dan Wuchi dari aliansi marsial tidak bisa menandinginya. Dan dia sebenarnya adalah praktisi top di Great Desolate Province juga. Namun Lindong benar-benar bisa cocok melawannya. Sungguh orang yang menakutkan. Pertempuran yang sangat sengit di udara menyebabkan beberapa orang mengalami syok dan menimbulkan beberapa percakapan. Ketika mereka mendengar keributan itu, beberapa wajah para praktisi kultus atau sekte boneka menjadi sedikit tidak wajar. Namun karena mereka merasakan gelombang kejut yang sangat kuat yang menyapu di udara, mereka tidak berani menerobos masuk. Di udara, suara yang sangat keras bergema, sementara dua sosok tertiup mundur beberapa ratus meter. "Tahap manifestasi tingkat lanjut hanya seperti ini?" ucap Lindong mengejek. Setelah Lindong menstabilkan dirinya, dia tertawa terbahak-bahak. Ada beberapa bekas tinju tersisa di tubuhnya. Namun setelah kilau seperti kaca di tubuhnya menyegarkan dirinya, tanda itu langsung menghilang. Kekuatan tubuh fisik Lindong bahkan mungkin melebihi mulai dari sekte Great Devil. Setelah tertawa terbahak-bahak, Lindong tidak memberi Tengsa kesempatan untuk bersantai karena sosoknya melintas sebelum dia segera berlari maju. Sementara itu, setiap tempat di mana tubuhnya melintas, sosok buram benar-benar muncul. Selain itu, salah satu yang paling mengejutkan mereka adalah karena setiap sosok buram muncul, getaran kekuatan Yuan mengalir keluar dari tubuh Lindong, berubah menjadi semakin ganas. Seketika Lindong muncul di depan Tengsa. Kemudian di belakang tubuhnya, 9 sosok buram muncul. Pada saat yang sama, vibrasi kekuatan Yuan menjadi sangat buas. Sementara itu, kekuatan Yuan berombak di tinju Lindong yang benar-benar mengeluarkan cahaya seperti kristal. 9 kerusakan pewarna ungu, ucap Lindong. Yuan power dengan kasar memancar ke mata Lindong. Sementara dia tiba-tiba menekan. Seketika semua kekuatan Yuan dalam domain ini berkecamuk. Sementara badai seperti tinju Yuan power secara maniak menyapu ke arah Tengsa. Seni bela diri ini adalah seni bela diri kelas 9 yang diambil Lindong dari Teng Lei. Karena kekuatannya telah meningkat, ia mampu sepenuhnya mengeksekusi seni bela diri ini. Kekuatannya sangat luar biasa juga.
Di mana badai seperti kepalan tangan lewat, tanah padat di bawahnya langsung terbelah, menyebabkan beberapa praktisi kultus khawatir. Ini menunjukkan betapa hebatnya serangan Lindong. Berdiri di depan Lindong, Tengsa juga merasakan betapa kuat serangan ini. Segera wajahnya berubah sangat suram, namun dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Sebaliknya, ia melangkah maju sebelum teriakan suramnya tiba-tiba meletus. Bajingan kecil, karena Anda begitu arogan, pemimpin sekte ini akan menunjukkan kepada Anda secara pribadi kekuatan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, ucap Tengsa berteriak. Seketika Yuan Power yang sangat agung dan tangguh bangkit seperti gelombang 100 kaki. Auranya sangat kuat. Gelombang terbentuk dari Yuan Power di belakang punggung Tengsa. Ketika gelombang-gelombang itu menyapu, suara aliran air benar-benar bergema dan menyebabkan orang bertanya-tanya, apakah gelombang besar ini sebenarnya terbentuk dari Yuan Power atau mereka adalah gelombang nyata. Gelombang tajam melalui cakrawala, seolah-olah mereka akan menyapu seluruh cakrawala. Sementara itu, Tengsa berselancar di atas gelombang raksasa itu, seperti dewa iblis. Sementara aura menakutkan perlahan muncul dari dalam tubuhnya dan meluas ke cakrawala. Terbukti Tengsa telah sepenuhnya mendorong kemampuan tahap manifestasi tingkat lanjutnya hingga maksimum. Di arena tak terhitung pasang mata yang menatap dengan kaget pada ombak raksasa yang berguling di cakrawala. Bahkan Mulei dan Wuci yang berada di tahap manifestasi awal terkejut. Jika mereka bergabung, mereka mungkin tidak akan bisa meluncurkan serangan sekuat seperti itu. Dan ini menyebabkan mereka menghela nafas tanpa sadar. Tahap manifestasi lanjut terlalu tangguh. Kekuatan Tengsa telah meningkat sangat cepat, ucap Mulei dan Wusong melirik satu sama lain. Karena dalam hal kemampuan, Tengsa jelas jauh melebihi mereka. Saya ingin tahu bagaimana Lindong berencana untuk melawan. Kali ini Tengsa jelas tidak berniat menahan diri, ucap Mu Qianqian di samping Mulei. Wajahnya yang cantik berubah serius. Pertarungan antara mereka berdua telah berada di puncaknya. Saat ini jika ada yang salah langkah, itu akan berakibat fatal bagi mereka. Ombak bergulung melintasi cakrawala sebelum tubuh Tengsa benar-benar turun secara bertahap sampai akhirnya tenggelam ke dalam ombak. Kemudian cahaya yang berkilau meletus keluar dari dalam. Seketika gelombang raksasa itu mulai menyusut pada kecepatan yang sangat menakutkan. Ketika gelombang kekuatan Yuan menyusut, cahaya emas yang bersinar berubah menjadi semakin terang hingga akhirnya menjadi sama gemerlapnya dengan matahari. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang sangat dahsyat terbawa ke permukaan. Lindong, hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda betapa kuatnya ketika seorang praktisi tahap manifestasi mengeksekusi seni bela diri manifestasi, ucap Tengsa. Saat cahaya keemasan yang berkilauan itu meletus, suara dingin Tengsa tiba-tiba muncul dari dalam ombak. Great Desolate Ocean Splitting Seal, teriak Tengsa. Setelah dia berteriak, getaran Yuan Power yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus. Kemudian gelombang Yuan Power raksasa itu benar-benar digantikan dengan kekuatan tak terbendung. Sebelum kolom cahaya yang gemilang menembus cakrawala, lalu secara langsung berubah menjadi segel tangan misterius 100 meter yang besar. Samar-samar segel bersinar terwujud di atas gelombang raksasa itu. Di bawahnya, mata Lindong menyusut saat dia menatap segel besar yang bersinar itu. Dari permukaannya, dia bisa merasakan getaran yang familiar. Berdasarkan namanya, seni bela diri itu seharusnya diperoleh juga dari Great Wasteland Ancient Tablet. Namun, getaran dari seni bela diri manifestasi ini tidak sesulit apa yang diharapkan Lindong. Ini dapat dianggap paling banyak sebagai seni bela diri manifestasi imitasi. Berani-beraninya dia mengakui sebagai seni bela diri manifestasi. Lelucon apa? Gumam Lindong melotot saat dia segera memecahkan hal ini. Meskipun seni bela diri Tengsa lebih kuat daripada seni bela diri kelas 9, itu bukanlah seni bela diri manifestasi. Setelah Lindong menanggapi gertakannya, wajah Tengsa agak suram. Kemudian dia tertawa dengan kejam sebelum dia mengusap telapak tangannya. Kemudian segel raksasa yang bersinar itu melayang di udara, terbang menuju Lindong dengan momentum yang menakutkan. Sebelum segel bersinar itu menyentuh tanah, gelombang kejut mengerikan yang terbentuk secara langsung menyebabkan seluruh arena runtuh. Bahkan seluruh pegunungan Yin misterius mulai bergetar, sementara batu raksasa terus berguling seperti kiamat datang. Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap segel bersinar itu. Kemudian sebuah tawa muncul di wajahnya sebelum dia membalik telapak tangannya. Dengan segera tikar akumulasi roh yang dia peroleh dari pelelangan muncul. Setelah tikar doa muncul, pikiran Lindong bergerak sebelum aliran energi mental yang kuat dan kekuatan Yuan dengan cepat mengalir ke dalamnya.
Ketika dua sumber energi yang berbeda ini menyatu bersama, aliran sumber energi campuran langsung muncul menjadi esensi Yuan Power. Setelah menciptakan esensi Yuan Power, tangan Lindong secepat kilat membentuk serangkaian segel tangan. Saat segel tangan ini berubah, Yuan Power di sekitar domain mulai bergetar hebat sebelum mereka menyembur ke dalam tikar doa akumulasi, kemudian menyatu dengan aliran energi mental yang kuat ke bentuk aliran esensi Yuan Power. Melakukan penggabungan membutuhkan keseimbangan yang rumit. Sekarang kultivasi mental energi Lindong telah mencapai simbol master kelas tinggi, makanya ia menjadi semakin mahir dalam mengendalikannya. Kolom cahaya raksasa yang terbentuk dari esensi Yuan Power menembus cakrawala. Sementara kolom cakrawala yang terbentuk dari esensi Yuan Power tiba-tiba menggeliat dengan cepat. Akhirnya di bawah tatapan dari kerumunan, itu berubah menjadi jari bercahaya warna campuran besar. Ukuran jari bersinar ini tidak begitu spektakuler dibanding ketika Lindong menggunakan Yuan Power. Namun getaran yang merembes keluar dari dalam cukup menakutkan untuk membuat seseorang gemetar. Karena jari bercahaya ini terbentuk sepenuhnya dari esensi Yuan Power, kekuatannya tentu sangat menakutkan. Kemudian dia tiba-tiba melangkah maju sebelum dia menjulurkan jarinya keluar, sementara kata-katanya yang keras memantul di cakrawala. Kehancuran besar penjara jari surgawi, memenjarakan dunia dengan satu jari, teriak Lindong. Langit bergetar ketika Lindong menjentikkan jarinya ke depan. Getaran yang berombak di jari bercahaya itu terbentuk dari esensi Yuan Power. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari kerumunan, jari yang besar itu bergetar sebelum langsung membenturkannya ke segel besar yang bersinar tengsa. Suara ledakan energi yang memekakkan telinga secara maniak memantul di cakrawala. Gunung Yin misterius yang besar bergetar saat mereka bertabrakan, sementara retakan besar muncul dari puncak gunung. Anda akan hancur, ucap Lindong dingin saat dia mendorong jarinya ke bawah. Kemudian segel bersinar besar itu benar-benar langsung ditiup kembali oleh esensi Yuan Power penjara jari surgawi. Kekuatannya jelas melebihi waktu ketika dia menggunakan Yuan Power. Saat ia menatap segel bersinar yang sedang didorong dengan cepat oleh jari besar Lindong, wajah Tengsa berubah hijau. Saat ini hatinya tak diragukan lagi dalam kekacauan. Setengah tahun yang lalu, Lindong bahkan tidak bisa melarikan diri darinya. Namun ia tak pernah berharap bahwa dalam hanya waktu setengah tahun, Lindong benar-benar bisa menandingi dirinya. Sementara matanya berkilauan, kilatan setan tiba-tiba melintas di mata Tengsa. Kemudian dia dengan kasar mencengkram telapak tangannya sebelum segel bercahaya besar itu tiba-tiba bergetar kuat dan benar-benar meledak di udara. Ledakan yang menghancurkan bumi itu seperti dewa guntur, dan itu memekakkan telinga. Karena gelombang kejut gila itu, jari bersinar Lindong benar-benar langsung terpesona. Ketika jari bersinar itu dan segel bersinar meledak bersama, Lindong dan Tengsa, keduanya memuntahkan seteguk penuh darah hampir bersamaan. Kedua serangan mereka terkait dengan energi mental mereka. Sekarang setelah serangan mereka meledak, keduanya menderita luka-luka. Tengsa, apakah kamu kehabisan trik? Ucap Lindong. Setelah mundur beberapa ratus langkah, Lindong dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kemudian simbol kuno melahap di dalam istana Niwannya bergetar sebelum gelombang kejut menyapu dan segera menstabilkan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Tengsa yang hijau sebelum dia tersenyum. Kemudian segel tangannya berubah dan lubang hitam besar muncul di belakang tubuhnya. The Art of Devouring. Seketika semua kekuatan Yuan di domain ini secara langsung meraung sebelum mereka terhisap ke lubang hitam. Kemudian cadangan Yuan Power di dalam tubuh Lindong yang telah habis dengan cepat diisi lagi. Setelah dia memiliki simbol leluhur melahap, Lindong tidak perlu khawatir kehabisan Yuan Power. Kemampuan melahapnya akan memperpanjang stamina pertarungannya. Di masa depan, jika ada yang ingin menggunakan teknik menunda untuk melawan Lindong, itu mungkin akan menjadi keputusan yang paling bodoh. Saat kekuatan Yuan di domain ini menyerbu ke dalam tubuh Lindong, aura awalnya yang lemah tiba-tiba melonjak. Segera dia melangkah maju sebelum segel tangannya berubah. Kemudian di atas tikar doa akumulasi roh, kolom cahaya esensi Yuan Power yang menakut lainnya menembus cakrawala. Saat ia menatap kolom cahaya esensi kekuatan Yuan yang bahkan lebih buas daripada sebelumnya, sedikit keterkejutan melintas di mata Tengsa. Namun sekarang, Lindong tidak memberi Tengsa kesempatan untuk bereaksi. Sinar esensi raksasa Yuan Power itu dengan cepat berubah menjadi jari pilar surgawi bersinar. Sementara itu, gelombang yang berombak di atasnya bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Tengsa, serahkan hidupmu sekarang, ucap Lindong melayang di udara
saat suaranya yang dingin terdengar keluar. Segera dia menjulurkan jarinya ke depan sebelum warna langit langsung berubah. Great Desolate penjara jari surgawi menghancurkan pegunungan dan sungai dengan 2 jari, teriak Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye.